Selamat siang, selamat sore, selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kapanpun Bapak Ibu saudara sekalian menyimak pendalaman Alkitab online ini sebelum kita mengikuti pendalaman Alkitab secara streaming pada petang nanti yang akan diulas oleh Bapak Penatua Lindra. Dalam kesempatan ini kita akan mengambil sesuai dengan jadwalnya, yaitu di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-52. Dibagi dalam 3 perikop, namun akan saya bacakan per perikop. Di dalam ayat 32, Markus pasal 10, firman Tuhan mengatakan demikian, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Puji nama Tuhan. Adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu, setelah kita mendengar ulasan kemarin, ya bahwa penderitaan Yesus sampai pada kematian serta kebangkitannya adalah sesuatu hal yang memungkinkan siapapun mereka yang sebenarnya tidak mungkin untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus merupakan satu poros dan inti dari keselamatan atau bagaimana kita bisa sampai berjumpa dengan Tuhan. Dan ini harus kita mengerti bukan dengan menurut akal budi kita, tetapi harus dengan pertolongan dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudus, supaya dapat membukakan mata kita yang nanti akan kita bahas dalam di mana Yesus akan mencelikkan Bartimeus si buta itu. Dan kalau kita sudah tercelik, maka kita akan dapat mengerti, memahami ajaran Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti apa yang Yesus ajarkan kepada kita, maka Yesus di sini mengatakan bahwa kita akan menerima ganjaran atau menerima upahnya. Ya, kalau di dalam kemarin itu dikatakan bahwa kita akan menerima upah yang 100 kali lipat dan menerima hidup yang kekal. Ya. Jadi yang jelas bahwa percaya kepada Tuhan Yesus itu ya, yang jelas bukan hanya sekedar percaya, tetapi harus benar-benar memahami dan mengerti apa yang Yesus ajarkan. Di dalam teks yang kita baca ayat 32, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil 12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang terjadi atas dirinya. Yang paling sangat kita perhatikan di sini adalah Yesus dalam iring-iringan itu
dalam menuju ke Yerusalem di mana ia nanti akan disesah, dibunuh. Ya. Yesus tampil dengan berjalan di depan dan murid-murid dan beberapa orang yang mengiringi dia merasa takut. Ya. Murid-murid merasa cemas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus berjalan di depan ini adalah sesuatu yang sangat begitu penting untuk dapat kita pahami. Mungkin sepintas lalu hal ini ya kita hanya melihat sebagai suatu fakta dalam dunia nyata bahwa dalam suatu iring-iringan Yesus berjalan di depan. Tetapi saya melihat dan terlintas dalam pikiran saya, teringat di dalam kitab Ibrani bahwa Yesus itu sebagai pemimpin. Dialah yang memimpin dan kita ada di belakang. Yesus menjelaskan tujuan dari ia ke Yerusalem. Dan saya percaya ini karena pemberitahuan ketiga, maka paling tidak khususnya murid-murid Tuhan tahu apa yang akan dialami oleh Yesus, dan inilah yang akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan dalam diri mereka yang ada di belakang iring-iringan itu. Di belakang Yesus yang ada di depan itu. Ya. Kecemasannya di sini memang tidak, kecemasan dan ketakutannya di sini memang tidak begitu jelas apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran mereka dan hati mereka. Tetapi kemungkinan kecemasan di sini mungkin sama dengan kecemasan yang beberapa waktu lalu pernah diungkapkan oleh Petrus, ya, bahwa Yesus sebagai pusat kehidupannya, ketergantungan hidupnya, sebagai Mesias yang penuh kuasa, kalau Yesus mati menderita, terus nasibnya kemudian itu bagaimana? Atau mungkin kecemasan ini akan terjadi kalau Yesus gurunya seperti itu, bagaimana nanti dengan saya? Apakah saya juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yesus? Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya, dan ayat 33 sampai 34 dengan jelas mengatakan hal itu, bahwa Yesus akan mengalami kesengsaraan, akan mengalami disesah, diludahi dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Murid-murid tidak tahu, tidak gampang untuk mengerti apa yang sebenarnya Yesus maksudkan di dalam pemberitahuan ini. Yesus yang berjalan di depan ini mengandaikan, mengartikan bahwa Yesuslah yang harus menjadi teladan buat mereka. Yesuslah yang harus mereka ikuti. Yesuslah yang harus mereka contoh dalam kehidupan ini. Walaupun perasaan takut dan cemas itu dalam berbagai macam masalah, kekhawatiran yang menghantui mereka itu tetap berlangsung. Tetapi mereka harus tetap mengiring Yesus. Mereka tidak menyadari bahwa penderitaan Tuhan Yesus, di mana Yesus yang akan diserahkan kepada imam-imam ahli Taurat dan kematian akan dijatuhkan kepadanya. Penderitaan dan kehinaannya itu menjadi satu model yang harus diterima, yang harus dicontoh dalam arti sikap kita sebagai orang Kristen itu bagaimana. Kalau kita melihat Yesus di depan kita itu sebagai guru, sebagai panutan, paling tidak kita akan mengerti bahwa bagaimanapun juga kita harus tetap menjadi sama, menjadi serupa dengan Yesus Kristus
Tuhan kita. Mereka tidak tahu bahwa penderitaan Yesus dan kebangkitannya adalah sebenarnya kunci bagi penghiburan mereka. Adalah kunci bagi kemenangan mereka. Ya, pikiran mereka masih belum mampu untuk memahami ini. Kalau kita melihat secara keseluruhan kitab suci Alkitab ini, kita memaklumi karena mereka masih belum dipenuhi, dicurai dengan Roh Kudus. Nanti di kemudian setelah kita mempelajari kisah para rasul, kita sudah tahu bagaimana sikap mereka sesudahnya itu. Mereka benar-benar meneladani, mengikuti Yesus dari depan. Yesus sebagai pemimpin, ia bertindak berjalan di depan. Dia harus menuntun kita, ia menjadi guru kita. Dia harus di depan, bukan kita mengajar dia, tetapi Yesus yang harus mengajar kita. Yesuslah yang harus menunjukkan jalan bagi kita, bukan kita yang harus menunjukkan jalan bagi Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Petrus, sehingga Yesus menegur dia bahwa apa yang ada dalam pikirannya adalah pikiran iblis. Bagaimana mungkin Petrus, murid Tuhan itu, mau menunjukkan jalan bagi Yesus untuk menuju kemenangannya. Sementara mereka tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Apa yang dilakukan Petrus ini, murid-muridnya adalah sama seperti yang kita lakukan kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak tahu untuk tujuan hidupnya sendiri, tujuan hidup kita. Sehingga kita harus mengajar Tuhan Yesus. Tuhan begini, begini, begitu, begini, begitu. Sehingga Yesus harus manut kepada kita. Padahal kalau kita mengakui bahwa Yesus harus di depan kita, Yesus sebagai pemimpin kita, maka kita pun juga harus menuruti apapun yang Yesus tunjukkan kepada kita terkait dengan jalan-jalan hidup kita ini. Kalau di dalam Ibrani, Yesus sebagai pemimpin, dialah yang memimpin iman kita. Dia adalah panglima, dia adalah pemimpin bagi umatnya. Ia berjalan di depan kita untuk menunjukkan jalan yang patut kita tempuh. Ialah yang memberikan jalan kemenangan bagi kita. Dan hal itu saya yakin dan percaya tidak akan pernah keliru. Karena Yesus sempurna adanya. Dan dalam hal ini Yesus sebagai pelopor, sebagai perintis, ia telah mengalami sebagai segala sesuatu itu untuk menjadi pokok pangkal. Sebagai satu start awal dan orang harus memulainya dari penderitaan, dari kematian dan kebangkitan Yesus. Itu ayatnya yang pertama, ayatnya yang 32 sampai 34 bagian pertama. Di dalam ayat yang ke-35 sampai ayat yang 45 kan saya bacakan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.
Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, Bapak Ibu, setelah Yesus mengutarakan tujuannya ke Yerusalem untuk menderita, diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh, ya, dihinakan sedemikian rupa. Saudara-saudara, hal ini saya tidak tahu apa yang terlintas dalam pikiran para murid-murid Tuhan itu. Yang jelas, ya, perasaan cemas dan takut mereka ini yang tadi saya katakan tetap menjadi menjadi bahan pemikiran di dalam dirinya. Tetapi setelah Yesus menjelaskan bahwa Ia akan bangkit, mungkin ini menjadi satu pendorong bagi mereka, menjadi satu kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan isi hati mereka. Ini merupakan satu celah kesempatan bagi mereka untuk mengutarakan apa yang menjadi maksudnya, supaya kecemasan dan ketakutan itu boleh lalu atau boleh sedikitnya berkurang dan menjadi hiburan bagi mereka. Bagaimanapun juga permintaan dari murid-murid ini adalah permintaan yang tetap dalam kerangka bahwa mereka masih belum paham, mereka masih belum mengerti seutuhnya apa yang dikatakan oleh Yesus berhubungan dengan penderitaan dan kematiannya di kayu salib atau di Yerusalem. Saat mereka mengajukan satu permintaan, guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Kalau di dalam di dalam buku kita itu, saudara-saudara, di sana penulis menambahkan satu permintaan apapun. Ini kok permintaan apapun ini kayaknya lebih lebih cakupannya lebih luas dan terkesan sangat ambisius sekali. Ya. Permintaannya ini, saudara-saudara, dijawab oleh Tuhan Yesus, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Di sini Yesus seolah-olah memberikan kesempatan lagi kepada mereka bahwa kemungkinan apa yang mereka minta itu dikabulkan. Tetapi apakah demikian? Kita akan lihat ayat selanjutnya. Apa yang ada dalam pikiran mereka tentang permintaan itu, ayat 37 mencatat. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu, kelak yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Permintaan mereka jelas-jelas adalah permintaan tentang posisi. Kalau tidak bisa aku memiliki posisi yang baik di muka bumi ini, seperti yang dipertengkarkan kemarin itu dalam kisah-kisah sebelumnya, maka di sini, ya, kalau engkau datang kedua kali atau kalau engkau di sini, perkenanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Ya, yang jelas ini adalah di sorga, ya, di tempat yang penuh kemuliaan itu. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Di sini adalah permintaan dari Yakobus dan Yohanes. Mungkinkah ini adalah Yakobus yang sebelah kanan lalu Yohanes sebelah kiri atau sebaliknya? Yang jelas di sini adalah permintaan posisi. Ya, permintaan posisi di mana pada saat Yesus duduk dalam kemuliaannya. Saudara-saudara, ayat 38 ini mempertegas permintaan mereka itu adalah permintaan yang sebenarnya mereka itu tidak tahu. Ketidaktahuan mereka yang jelas adalah bahwa mereka masih belum mengerti, belum paham betul apa arti dari salib itu. Yang kalau kita lihat di dalam surat-surat Rasul Paulus bahwa salib itu memiliki misteri yang agung, yang tidak akan dapat dengan mudah dipahami. Sehingga kalau seorang Kristen belum benar mengerti dan memahami akan hakikat penderitaan Yesus Kristus, biasanya permintaannya itu ngawur. Walaupun mungkin secara manusia tidak. Karena permintaan-permintaan yang masih belum didasari dengan satu pemahaman kekristenan, pemahaman
ajaran firman Tuhan dengan benar. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ya, karena mereka itu belum begitu paham, maka mereka dengan yakin menyahut di dalam ayat 39, kami dapat. Dengan yakin dia berkata, kami dapat. Tetapi apa kelanjutan dari perkataan Yesus tentang jawaban kami dapat ini? Ternyata Yesus mengatakan memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Kami dapat ini, saudara-saudara, adalah satu keyakinan yang timbul dari dirinya sendiri. Artinya bahwa dengan kekuatannya sendiri mampu menerima cawan dan baptisan. Sementara mereka masih belum tahu arti dari cawan dan baptisan itu. Ya mungkin dia berpikir baptisan ya seperti baptisannya Yohanes itu dicelupkan di dalam sungai. Mereka mungkin mengartikan cawan itu ya pokoknya minum anggur yang enak. Tetapi maksud Yesus bukan demikian. Sekali lagi, jawaban mereka adalah jawaban yang sebenarnya mereka itu tidak tahu, tidak ngerti apa yang sebenarnya Yesus katakan kepada mereka. Sehingga Yesus menyaut pula dengan suatu jawaban yang mereka juga tidak tahu. Memang cawan dan baptisan itu akan kamu minum. Artinya mau tidak mau, dapat tidak dapat, cawan ini pasti akan kamu minum. Lalu di dalam ayat 40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa itu telah disediakan. Artinya bahwa wewenang, ya, dalam tanda kutip di sini, wewenang hal duduk di sebelah kiri dan kanan itu adalah dari Tuhan sendiri kepada mereka. Dan itu saudara-saudara bukan terjadi atas permintaan kita, tetapi wewenang mutlak dari Tuhan itu sendiri buat mereka. Tetapi yang wajib kamu terima selama kamu mengikutiku, selama kamu menjadi milikku, menjadi muridku, adalah kamu harus minum cawan dan menerima baptisan itu. Cawan, saudara-saudara, di dalam teks yang buku yang kita baca, di sana dikatakan sebagai penderitaan dan baptisan itu dilempar dalam bencana yang jelas adalah situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak enak, ya, penderitaan dan bencana. Artinya apakah para rasul atau para murid itu harus menerima itu? Ya, sebagai satu konsekuensi bahwa Yesus yang berjalan di depan itu harus menjadi teladan bagi kita dalam seluruh aspek hidup kita. Ayat 41, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Saya tidak tahu kemarahan ini adalah kemarahan akibat apa. Apakah kemarahan ini sebenarnya hanya sebagai satu sebagai satu kedok untuk menutupi sebenarnya mereka itu juga, 10 murid itu sebenarnya juga ingin seperti Yakobus dan Yohanes ini. Sehingga seolah-olah bahwa mereka, ini loh yang paling benar. Tidak minta, tidak pernah minta posisi, tidak pernah minta jabatan, ya, dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Namun di dalam hatinya itu ingin, ini loh yang benar, ini loh seperti 10 murid, ini loh yang benar. Kadangkala kita juga bertindak demikian, saudara-saudara. Menutupi segala bentuk rupa-rupa keinginan kita, ambisi kita, ada dengan model-model kerendahan hati, model-model
seolah-olah berkenan kepada Tuhan. Namun sebenarnya di dalam hati kita itu sama, tidak ada bedanya dengan mereka yang terang-terangan ambisinya itu kelihatan. Ya. Banyak orang-orang Kristen masih berlaku demikian. Ya tidak jauh seperti saya. Siapa yang tahu ya di dalam diri saya ini ada ambisi yang tersimpan. Siapa yang tahu di dalam hati saya ini mengejar satu reputasi, kedudukan. Siapa yang tahu? Tidak ada orang yang tahu. Tetapi saya bisa menutupi itu dengan perilaku-perilaku yang dapat dilihat orang yang terkesan bahwa saya ini loh tidak punya hal seperti itu. Tidak ada keinginan seperti itu, yang ada hanyalah kerendahan hati. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ya, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar yang menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Inilah saudara-saudara yang dikehendaki Yesus dalam diri mereka. Tidak salah kita ingin duduk di dalam posisi yang baik. Tetapi yang paling penting yang dikehendaki Yesus dalam diri kita sebagai murid-murid Tuhan, jangan berlaku seperti orang dunia yang berusaha untuk memperebutkan posisi dan kedudukan. Mungkin kita berpikir dalam pemerintahan duniawi. Apakah demikian? Juga tidak. Di dalam gereja pun yang disebut sebagai lembaga ilahi. Ya, suatu lembaga yang didirikan oleh Tuhan sendiri, katakanlah demikian. Namun apakah tidak terjadi seperti itu? Terjadi seperti itu. Di televisi beberapa kali ya, dalam gereja itu terjadi perebutan kekuasaan. Ya. Ada seorang pendeta berkhotbah di mimbar, ya, lalu terus disuruh turun, dan itu di hadapan banyak jemaat, itu kan sebenarnya sangat memalukan dan itu ciri-ciri duniawi. Nah, ini sangat kontras sekali dan sangat ironis sekali. Padahal yang dikhotbahkan tentang Yesus yang mengajarkan bagaimana cara memerintah, yaitu dengan menjadi hamba, melayani. Tetapi yang terjadi justru saling berebut kehormatan, berebut posisi, berebut kedudukan. Dan posisi dan kedudukan ini bukan hanya sekedar jabatan, tetapi tempat ya seperti mimbar seperti ini. Untuk duduk di sini ini loh menjadi rebutan. Untuk berdiri di sini juga menjadi rebutan. Nah ini kan aneh, saudara-saudara. Sampai gontok-gontokan, sampai ke pengadilan, sampai polisi datang. Ini jelas semangat dan spiritnya bukan dari ayat 42 dan ayat sampai ayat yang ke-44. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik sekali untuk kita perhatikan. Dalam pelayanan kita bergerak bukan dalam satu lingkaran kasih. Ya. Kalau pelayanan kita bergerak dalam satu lingkaran kasih, maka sebenarnya dari setiap kita, apapun posisi kita, ya, baik itu tinggi maupun rendah, atau posisi yang baik ataupun kurang baik, maka kita itu akan memiliki semangat menghamba, semangat untuk melayani. Dan seperti PA-PA yang lalu, saudara, bentuk-bentuk pelayanan ini sangat begitu luas dan kadangkala itu sulit untuk dapat kita tangkap dengan indera kita. Kita menyangka kadangkala dengan memberitakan firman Tuhan ini sudah melayani. Dengan mengunjungi jemaat sudah melayani. Dengan menerima tamu senyum-senyum melayani. Tetapi bukan itu. Dan ini
perlu satu mata hati yang benar-benar harus dibuat mengerti oleh Roh Kudus tentang arti dari melayani itu seperti apa. Ya. Di sini dikatakan bahwa melayani itu harus yang besar, harus menjadi pelayan. Ya. Dan yang terkemuka harus menjadi hamba bagi semuanya. Bagi semuanya. Tidak pilih-pilih. Bagi semuanya, bagi semua orang. Jadi di sini yang menjadi hamba atau yang terkecil itulah sebenarnya yang terbesar. Dan yang terbesar itu menjadi yang dia seperti kalimat-kalimat yang dalam PA beberapa waktu lalu kita dengar. Ya, kita sudah dengar. Yang kemudian menjadi terdepan, yang terdepan menjadi kemudian. Justru siapapun mereka, baik itu hamba, tetapi kalau dia memiliki ya, semangat melayani seperti Yesus ini, maka dialah yang terbesar. Tetapi siapapun mereka yang dalam posisi tinggi secara jabatan maupun status maupun kedudukan, tetapi kalau pelayanannya itu walaupun kelihatan melayani, tetapi di dalam hati itu hanya ingin mengejar supaya diterima, supaya mendapatkan kehormatan, sebenarnya dia bukan orang yang besar, dia bukan orang terkemuka, dia sebenarnya orang kecil, bukan apa-apa di mata Tuhan. Ayat finalnya adalah di dalam ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Yesus menjadi patron, Yesus menjadi model, sehingga dikatakan kalau dalam tema kita tahun lalu, kita harus serupa dengan Yesus Kristus. Melayani dengan memberikan nyawa, itulah Yesus. Model-model seperti inilah, saudara-saudara, pelayanan yang benar-benar mempertaruhkan diri. Kalau Yesus mempertaruhkan diri bagi keselamatan kita, bagi dosa-dosa kita supaya kita ini diampuni, dilayakkan dan disucikan, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita itu di dalam hati kita yang murni itu saat kita melayani sesama kita, melayani jemaat itu berani untuk mempertaruhkan kita walaupun taruhannya itu berat dan mengancam hidup kita. Kadangkala ya menjadi goyonan juga ya. Kalau ada seorang pelayan Tuhan ya dalam gereja itu, ya kalau namanya takut corona itu ya memang takut corona dan itu menjadi ancaman. Tapi kalau misalkan seorang itu membutuhkan pelayanan kita di tengah situasi seperti ini, apakah kita itu masih berani? Apakah kita masih bisa untuk mempertaruhkan? Dan mohon maaf, saya itu kadang-kala juga mengalami ketakutan seperti itu. Ya. Tetapi saya percaya kalau orang melihat Yesus itu sebagai teladan hidupnya yang harus berjalan di depannya dan melihat, memandang Yesus dan ingin menyerupai Yesus, saya yakin dengan didorong apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini, dia berani. Yesus melayani kita dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya apa, saudara-saudara? Memberikan nyawanya ini adalah puncak dari segala apa yang dipertaruhkan oleh Allah demi kita. Hidupnya, hidup ini adalah puncak dari segala sesuatu. Baik manusia, baik Allah itu sendiri. Sehingga kita mengenal satu istilah bahwa Tuhan tuh memberikan cintanya kepada kita tuh sampai mentok ya, beberapa waktu lalu itu habis-habisan. Dalam katekismus itu saya pernah membaca bahwa sudah tidak ada lagi yang harus diberikan karena semuanya sudah diberikan. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau hal ini Tuhan lakukan kepada kita, masa kita itu masih khawatir? Anaknya saja loh,
diberikan. Masa tentang perkara hidup ini kita masih khawatir? Ya memang khawatir tetap. Tetapi kalau kita membaca betapa besarnya pelayanan Yesus kepada kita, maka hendaknya kita harus tetap memiliki penghiburan itu dalam diri kita dan memiliki keberanian. Kita menginjak di dalam ayatnya yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulai ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu Yesus menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lalu saudara, dalam perjalanan itu Yesus tiba di Yeriko. Dan saat keluar dari Yeriko dengan murid-muridnya dan banyak orang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang bernama Bartimius duduk di pinggir jalan. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulai ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di sini rupanya Bartimius mengerti siapa Yesus walaupun ia buta. Artinya bahwa yang buta seperti ini tahu siapa Yesus. Yesus adalah anak Daud, Mesias. Ya. Yesus adalah Mesias, putra Daud. Lalu banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Di sini Bartimius tidak peduli dengan banyak orang yang menegur dia. Justru dengan keadaan seperti itu, dia semakin mantap untuk menyerukan bahwa Yesus anak Daud. Dan dia mohon belas kasihan. Dan dia hanya tahu bahwa Yesuslah yang dapat menolong dia. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara, di sini baru Bartimius direspon oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus memanggil mereka melalui murid-muridnya dan dikatakan kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Di sini Bartimius benar-benar mengalami kesempatan untuk berhadapan dengan Tuhan. Lalu ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara-saudara, lalu ia menanggalkan jubahnya ini adalah satu yang menarik ya, sebenarnya satu yang sangat menarik untuk kita pahami. Ya. Untuk menghadap Yesus dia harus menanggalkan jubahnya. Apakah ini berbicara tentang kalau kita artikan ya di dalam kekinian, apakah ini berbicara tentang ya harus menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau hal ini menanggalkan manusia lama? Saya kurang mengerti. Mungkin dalam kesempatan nanti bisa akan dijelaskan ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara-saudara, pertanyaan Yesus ini merupakan satu kesempatan bagi Bartimius untuk mengungkapkan apa yang ia inginkan. Pertanyaan ini sama seperti pertanyaan dari Tuhan Yesus kepada para murid-murid sebelumnya. Cuma bedanya jawaban pertanyaan ini, jawaban dari apa yang Yesus katakan ini kalau dalam para murid adalah didahului dengan permintaan mereka yang sangat ambisius terkait dengan posisi dan kedudukan. Tetapi kalau di sini enggak, saudara-saudara. Bahkan di sini Bartimius sedikit pun belum meminta suatu permohonan yang jelas, dia hanya mohon belas kasih Tuhan. Tapi bentuknya seperti apa
tidak begitu jelas. Tetapi di dalam ayat 51 ini, setelah Bartimeus mendengar pertanyaan Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Di sini Bartimeus langsung berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni adalah ungkapan pertama yang keluar dari mulut siapa di sini? Bartimeus. Padahal sebelum-belumnya saudara, ya kalau di dalam beberapa penafsiran masih belum. Di sini artinya bahwa Bartimeus benar-benar mengakui bahwa Yesus adalah guru. Ya kalau dalam istilah Jawa ya, kiroto boso atau kiro-kiro ceto. Ya, itu guru atau rabuni kalau dalam bahasa Ibraninya di sini ya. Itu dikatakan sebagai digugu dan ditiru. Artinya bahwa apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Bartimeus nerima. Dan apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bartimeus harus mengikutinya. Saat Bartimeus menginginkan matanya dicelikkan, lalu Yesus menjawabnya dengan berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, memang orang buta itu tidak nyaman ya. Siapa ya orang yang mau buta? Tidak ada. Kadang-kala saya merenungkan, saya pernah ya ada seorang hamba Tuhan itu buta. Dia itu gampang tersinggung, ya, gampang tersinggung, sangat sensitif sekali. Ya, karena ya saya mengerti perasaannya ya yang ada setiap hari itu kegelapan. Apa yang ia lihat? Tidak ada. Orang cantik seperti apa, orang tampan seperti apa, hijau seperti apa, kuning seperti apa, tidak ngerti. Tontonan itu seperti apa, yang dia tahu hanya suara. Bentuknya seperti apa, tidak jelas. Ini suara tanpa rupa, itu bagi orang buta. Yang ia tahu hanya suara dan rasa. Saat ia dijamah merasa. Dan perasaan yang dimiliki oleh orang buta ini bukan hanya perasaan yang berkaitan dengan indera, bukan panca indera, ya dengan perasa di kulit ini, sentuhan. Tetapi perasaannya itu sampai kedalaman hatinya sehingga menimbulkan suatu perasaan yang ekstrim sehingga menimbulkan dikit-dikit tersinggung. Yang jelas di sini mungkin Bartimeus benar-benar ingin melihat. Tetapi di dalam hatinya ia terlebih dahulu melihat siapa Yesus. Dan saya percaya di sini Yesus sudah berperan lebih dahulu mencelikkan mata hati dari Bartimeus. Sehingga disusul kemudian ia mencelikkan mata jasmaninya sehingga ia dapat melihat Yesus. Saat iman yang telah menyelamatkan Bartimeus ini, maka iman inilah yang menggerakkan dia untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara, di dalam ayat 46 dan 52 ini kalau kita berbicara tentang konteks dari pemahaman kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kita dapat hidup seperti Yesus, melayani, memberikan nyawanya bagi banyak orang itu. Seperti orang-orang Bartimeus ini adalah kelompok orang-orang yang difabel atau apa itu. Ya. Orang-orang yang cacat, kategori orang cacat yang banyak tersingkirkan. Dan ini banyak kita temukan memang di daerah-daerah khusus. Ya. Seperti di panti rehabilitasi, di panti-panti itu macam-macam di situ. Ya, di sana itu dikumpulkan. Ya. Kadang-kala saya kok ya prihatin ya. Banyak orang berusaha untuk menjauhi, banyak orang yang memandang secara sebelah mata sebagai orang yang kurang berharga. Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen bersikap kepada mereka sebagai sesama, seperti kita, Yesus katakan, seperti kita, seperti diri sendiri, saya yakin tidak ada macam-macam pembedaan terhadap orang-orang.
Banyak orang-orang Kristen yang cacat, yang tidak punya kaki, yang buntung, ya ada yang buta, ya banyak. Dan mereka kadangkala untuk datang ke gereja itu sungkan, takut daripada dijauhi orang. Nanti duduk di sini, sebelahnya pindah ke sana. Pindah ke sini, pindah ke sana. Kadangkala itu rikoh, ya kalau dalam bahasa Jawa itu rikoh, ya opo gitu ya. Kakak saya itu menderita penyakit kanker, ya di punggungnya itu cukup begitu besar. Kakak saya ini sebenarnya juga aktif ke gereja, tetapi semenjak kankernya itu mengganas dan sudah berusaha untuk diobati kemana-mana tidak sembuh, tapi justru semakin membesar. Dia ditanya, saya tanya, apakah pengen ke gereja? Kalau pengen gereja itu ya nanti bisa diantar gitu. Dia mengatakan bahwa untuk ke gereja saya sebenarnya ingin, tapi saya malu. Daripada nanti saya itu jadi perhatian orang, lebih baik saya tidak ke gereja. Saya tak doa di rumah, beribadah di rumah. Ya waktu itu belum ada streaming, saudara-saudara. Dari sejak saat itu saya berpikir memang demikianlah. Kadang perasaan-perasaan yang menyelimuti banyak orang yang didera oleh sakit penyakit, kekurangan-kekurangan pada tubuh, cacat dan lain macam-macam, saudara-saudara. Saya yakin mungkin kakak saya kalau datang ke gereja, dia menjadi perhatian orang. Orang mau duduk di sampingnya ya takut, nanti jangan-jangan menular dan lain sebagainya. Dan kalau duduk dengan orang begitu kan ya juga kurang nyaman. Kayak kurang terhormat, orang kok sahabatnya seperti itu. Orang kok berdampingan dengan orang seperti itu. Tetapi Yesus katakan di sini, kalau kita ingin melayani, layani seperti Yesus. Menjadi hamba bagi semuanya. Melayani dengan mau mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan segala sesuatu, bukan untuk mendapatkan nilai, tetapi memang itu jujur dari dalam hatinya, memang meneladani Yesus itu. Mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan segala sesuatunya. Bukan dipandang sebagai satu bentuk korban, tetapi memang seharusnya demikian sebagai milik Yesus Kristus. Sebagai akhir dari kesimpulan dari pemahaman kita pada siang hari ini adalah, mari kita selidiki batin kita. Adakah banyak macam-macam keinginan di dalam hati kita sebagai orang Kristen itu? Adakah banyak permintaan-permintaan yang tidak sesuai, yang kita tidak mengerti di hadapan Tuhan itu? Kalau kita meminta sesuatu di dalam hati kita ada semacam perasaan tidak sejahtera, lebih baik kita tidak usah meminta. Apakah permintaan-permintaan kita, ambisi-ambisi kita, keinginan-keinginan kita itu semacam menjadi satu frame bagi kita dalam seluruh pelayanan kita. Sehingga orang-orang tidak melihat sebenarnya apa yang ada dalam diri kita. Ya. Dalam pemahaman dulu, saudara saya masih ingat ketika Pak Indra menjelaskan ini dalam konteks Matius bahwa banyak orang Kristen dalam pelayanannya itu masih berorientasi bukan kepada graceful, ya, tetapi kepada pemikiran duniawi. Tidak berangkat dari kasih karunia, tidak bergerak dalam anugerah belas kasih Tuhan yang melayani hidupnya, tetapi kepada dirinya sendiri, kepada prestasi, pada pencapaian, pada kehormatan, martabat diri sendiri. Tuhan memberikan hidupnya, pelayanannya bagi siapapun juga. Semua orang diterimanya oleh Tuhan Yesus. Ke dalam kategori moral sebagai orang berdosa, orang yang bejat, Yesus menerima. Sebagai orang yang kaya, Yesus menerima. Sebagai orang yang terhormat, Yesus menerima. Bahkan orang cacat pun, orang yang tersisihkan, Yesus menerima. Tidak ada satupun orang yang pernah tidak diterima oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus datang mempertaruhkan nyawanya, memberikan nyawanya, hidupnya bagi mereka. Supaya mereka memiliki bagian di dalam Yesus Kristus dalam keseluruhannya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita dan selamat untuk mengikuti
streaming pendalaman Alkitab nanti sore dan jangan dilewatkan. Apa yang kurang dari apa yang kami jelaskan ini, saya berdoa supaya kita dapat dalam kesempatan petang nanti, dan apa yang mungkin salah dari apa yang saya sampaikan nanti bisa diluruskan di dalam kesempatan kedua nanti. Kiranya Tuhan menolong kita dan berkati kita, dan marilah kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, dalam kesempatan ini kami bersyukur bahwa Engkaulah Tuhan yang mau datang dan rela melayani kami. Pelayananmu adalah pelayanan yang sebenarnya tidak mampu untuk kami contoh. Tetapi karuniakanlah Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahami semua itu dan dapat meneladani Engkau. Engkau yang di depan kami yang memberikan jalan kepada kami. Bukan kami yang memberikan jalan dan memberitahu Engkau tentang apa yang ada, tentang apa yang harus kami jalani ini. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami dapat melayani Engkau, menjadi hamba bagi semuanya. Terima kasih, dan kami menyerahkan untuk pelayanan pendalaman Alkitab pada petang nanti ini ke dalam tangan belas kasih-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami masing-masing, terlebih hamba-Mu Bapak Penato Walindra. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita dan sampai jumpa pada petang nanti. Shalom.